Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Teman-teman, berjumpa kembali dengan channel saya Ismail Daud, channel inspirasi dan sedikit informasi. Kali ini teman-teman, saya ingin bicarakan tentang mengapa kita harus mempelajari bahasa. Teman-teman sudah mengetahui bahasa ini adalah alat atau salah satu alat kita berkomunikasi di samping alat-alat yang lain, teman-teman ya. Kita perlu mengingat bahwa setiap manusia ini adalah individu sosial yang memerlukan interaksi dalam kehidupan sosialnya. Maka bahasa adalah salah satu alat yang sangat penting, esensial untuk mengkomunikasikan ide-ide, informasi, atau kreasi lainnya. Maka ini salah satu mengapa bahasa diperlukan. Bahasa apa saja yang harus dipelajari teman-teman saat ini? Saya ingin mengambil 3 hal mengenai bahasa yang harus dipelajari oleh manusia yang hidup di zaman digital ini. Yang pertama teman-teman harus mempelajari yaitu bahasa Tuhan. Apa artinya? Setiap manusia yang hidup di dunia ini harus memahami bahasa Tuhan. Artinya setiap pemeluk agama memahami pesan-pesan Tuhan sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing. Karena pesan agama adalah pesan di antaranya adalah pesan saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Itu pesan Tuhan. Nah, ini harus dipelajari oleh setiap manusia agar bisa memahami dan menginterpretasi pesan-pesan dari Tuhan. Yang kedua, teman-teman, bahasa yang harus dipelajari oleh manusia adalah bahasa manusia itu sendiri. Mungkin di dunia ini ratusan bahkan ribuan bahasa yang tersebar di seluruh negara, di seluruh daerah, bahkan di pelosok-pelosok sendiri itu ada mereka bahasa masing-masing. Dan ini salah satunya harus kita pelajari. Mungkin saat ini orang mempelajari bahasa internasional seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, ya, dan lain-lain. Itu untuk memahami bahasa manusia untuk mempermudah interaksi sosial, baik dalam bidang ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kalau kita lihat sekarang, bahasa Inggris adalah bahasa yang dominan digunakan di dunia karena hampir 85% ya rekaman-rekaman digital baik ilmu pengetahuan di dalamnya, informasi lainnya ditulis dan disimpan dalam bahasa Inggris. Itu mengapa kita harus pelajari bahasa manusia, dan salah satunya adalah bahasa Inggris, dan juga mungkin bagi seorang muslim juga mempelajari bahasa Arab. Yang ketiga teman-teman, bahasa yang harus kita pelajari untuk survive di zaman milenial ini adalah bahasa mesin. Apalagi kita hidup di zaman yang serba canggih, yang ditengarai dengan munculnya berbagai macam teknologi canggih yang mungkin sebelumnya tidak pernah terbaca, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh kita yang hidup saat ini. Apalagi kita yang sudah berumur 50 tahun ini, tidak terbayangkan bahwa kehidupan kita saat ini tidak lepas dari mesin. Nah, salah satu bahasa yang harus kita pelajari adalah bahasa mesin, yaitu bahasa digital. Jadi bagi adik-adik saya, anak-anak saya yang masih di SMA
atau di SMP, yang masih belajar di kuliah, terus belajar, pelajari ilmu-ilmu, pelajari bahasa-bahasa, dan salah satunya adalah bahasa mesin, supaya kita bisa bersaing dengan mesin itu sendiri. Sebab tanpa ada bahasa mesin, kita akan kesulitan hidup di zaman digital ini. Namun, teman-teman, ada satu hal yang perlu kita ingat dari ketika bahasa itu. Kita juga harus menguasai satu lagi, yaitu sikap. Mengapa harus sikap? Karena 3 bahasa itu terbentuk dalam sikap kita. Apa yang kita sebut dengan attitude. Insya Allah kita akan tetap survive, tetap bisa menjalankan aktivitas di zaman milenial ini, di zaman digitalisasi ini, dengan menguasai 3 bahasa yang kami sebutkan tadi. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau teman-teman berkenan, mohonlah untuk subscribe dan like di channel kami ini agar lebih bersemangat membuat video-video di masa yang akan datang. Akhirul kalam, thank you very much. Syukran jazilan. Syukriya. Kamsia. Arigato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.